Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teladan Nabi Muhammad SAW sebagai suami. Ini tentu menyambung pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas adab-adab, ya, nasihat untuk wanita yang mencangkup adab-adab, ya, yang mana kemarin dikatakan oleh Al Imam Al Ghazali di dalam kitab Al Adab Fid Din, ya, itu banyak kemarin dibahas. Sekarang ya kita bahas laki-lakinya. Kalau kemarin kan perempuannya, ya, adabnya begini begini. Sekarang kita bahas laki-lakinya, suaminya, ya, sebagai pelengkap pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu kalau kita membahas sisi Rasulullah secara kehidupan, ya, itu banyak yang bisa kita petik. Ya, mulai dari kedermawanannya, keberaniannya, kepemimpinannya, ibadahnya, juga diantaranya adalah adabnya kepada istri-istri beliau. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswah di sini bermakna qudwah, ya, suri teladan, yang mana menjadi contoh role model yang cocok sepanjang zaman. Ya, makanya ya diutusnya Rasulullah salah satunya adalah untuk, ya, menjadi panutan kita, ya, suri teladan yang baik. Tentu ini juga terkait dengan adab-adab, ya, di dalam rumah tangga, bagaimana memperlakukan istri. Ya, itu di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa dikatakan, ya, ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri itu dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Tapi di Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana detailnya, bagaimana adabnya, bagaimana cara-cara yang baiknya. Ya, detailnya adalah ada di kehidupan Rasulullah sebagai penjelas. Oleh karena itu hadis merupakan, ya, jabaran dari ayat Al-Qur'an. Ya, kemarin kita membahas bahwasanya, ya, kalau suami itu, istri itu harus taat kepada suami, tetapi suami juga harus memperlakukan istrinya dengan baik, ya, sehingga terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ada beberapa poin, ya, saya mencatat ada sekitar 12 hadis, yang mana hadis ini berkaitan dengan akhlak-akhlak Rasulullah kepada istrinya. Ya, kita tahu di suatu hadis yang masyhur, ya, Rasulullah itu suka bercanda, bersenda gurau dengan istrinya. Dengan Aisyah misalnya, Rasulullah, ya, pernah bermain lari-larian. Ya, itu juga merupakan cara-cara yang baik. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, ada 4 hal, ya, senda gurau yang termasuk zikir. Artinya ini permainan senda gurau biasa, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat pahalanya sebagai pahala zikir. Ya, salah satunya adalah, ya, bercanda, bercengkerama dengan istri. Subhanallah, ini merupakan ladang pahala kita di rumah. Istri juga begitu, ya, suami juga bisa menjadi ladang pahala kita di rumah. Yaitulah surgaku, baiti jannati, rumahku, surgaku. Itu bisa menjadi ladang pahala kita di rumah. Ya, sehingga ini meminimalisir ada terjadi konflik di dalam rumah tangga, misalnya yang lagi ngetren sekarang pelakor, selingkuh, dan lain sebagainya. Insya Allah, ya, kalau kita meniru teladan Rasulullah dengan hadis-hadis yang disampaikan berikut ini, insya Allah keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, serta tidak ada lagi penyelewengan dan lain sebagainya. Sebab Rasulullah, ya, merupakan contoh role model yang baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
saya sampaikan hadis ya Rasulullah itu ya kalau memanggil Aisyah, Aisyah itu istrinya Rasulullah ya binti Abu Bakar, ya Rasulullah itu punya panggilan yang khusus. Ya ini poin pertama. Jadi kalau memanggil istri, ya memanggil pasangan kita dengan panggilan yang khusus. Rasulullah pun demikian. Rasulullah memanggil Aisyah dipanggil kadang-kadang ya Aish. Syahnya dibuang, ya Aish. Itu kan dipotong namanya dipotong sedikit sebagai panggilan sayang, sebagai panggilan kecil ya. Atau ya Awaish dibikin isim tasghir. Ya Awaish itu isim tasghir dari Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah manggil ya Awaish, wahai Aisyah kecil atau Aisyah sayang. Ya, kalau di dalam bahasa Arab isim tasghir itu bisa menyatakan kecil atau bisa menyatakan sayang. Misalnya anak itu ibni. Kalau bahasa isim tasghirnya disebut bunayya. Ya bunayya. Kalau di Al-Quran kita sering menemukan kata-kata ya bunayya kam ma'ana. Itu bunayya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya anakku sayang. Itu adalah panggilan sayang. Atau bapak, kepada bapak kita panggilnya abi. Ada bahasa yang lebih bagus lagi yaitu abuya. Ya abuya itu bapakku sayang, ayahku sayang. Kalau anak ada bunayya ya, bapak juga ada kata abuya. Begitu juga isim tasghir nama orang. Rasulullah suka memanggil Aisyah dipanggil Awaish. Ini juga kalau diterjemahkan mungkin bisa artinya wahai Aisyah sayang. Ya itu kan isim tasghir menyatakan sayang, menyatakan panggilan kesayangan atau kecintaan. Sebagaimana dikatakan kana yaqulu laha ahyanan ya Humaira. Ya tasghirul hamra yuridu al-bayda. Kadang-kadang Rasulullah juga memanggil Aisyah dengan nama Humaira. Humaira itu ya kalau di istilah Arab juga namanya isim tasghir. Isim tasghir dari hamra. Hamra itu artinya merah. Merah. Tetapi kalau di budaya Arab kata hamra itu merah itu maksudnya adalah putih. Jadi kalau orang-orang itu kan ada putihnya bermacam-macam di seluruh dunia. Karena kalau di Arab ya putihnya itu merah ya. Putih artinya Aisyah itu orangnya putih dipanggil oleh Rasulullah Humaira. Ya artinya bukan sebagai wahai wanita yang putih ya. Atau kalau diterjemahkan Humaira itu apa ya? Panggilan kesayangan yang orangnya putih, wahai wanita putih tersayang, kira-kira begitu kalau diterjemahin. Humaira itu isim tasghir dari kata al-hamra. Hamra itu artinya putih, ya mungkin secara bahasa artinya merah, tetapi di konteks Arab sana ya merahnya, konteks kemerah-merahan itu adalah orang putihnya orang Arab. Jadi dipanggil al-hamra, tetapi Aisyah dipanggil Humaira yang merahnya itu apa namanya? Kesayangan ya. Humaira itu isim tasghir yang menyatakan kesayangan ya. Jadi dipanggil kadang-kadang ya Aish, kadang-kadang ya Humaira. Ini boleh kita tiru ya kepada pasangan kita, kepada istri memanggil panggilan yang khusus. Ya dijelaskan juga di dalam Kasful Muskil wal Arabu taqulu imra hamra ay bayda. Ya, itu kalau orang Arab menyatakan perempuan yang putih itu menyebutnya hamra. Mereka menyebut hamra karena orang Arab putihnya orang Arab itu ya kemerah-merahan, maka disebut hamra. Ya, maka Aisyah itu disebut hamra bukan berarti kulitnya merah sebagaimana bayangan kita. Merah itu adalah putihnya orang Arab. Orang Arab sering menyatakan hamra untuk orang putihnya mereka. Itu disebut hamra. Ya kadang-kadang memanggil ya Aish atau ya Humaira. Ini juga luar biasa. Ini bisa kita tiru akhlaknya Rasulullah kepada istri-istrinya. Yang kedua dikatakan juga Rasulullah itu suka mengantar istrinya. Di dalam suatu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa indahu azwajuhu faruhna faqala li Safiyah binti Huyai la ta'jali hatta ansarifu ma'ik hatta ansarifa ma'ak ya. Kata Rasulullah ya itu dikatakan karena Nabi fil masjid ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama
para sahabat di masjid. Wa indahu azwajuhu, dan bersama beliau ada istri-istri beliau. Farohna, kemudian setelah istri-istrinya itu pulang dan lain sebagainya, ya masjid itu orang-orang bubar dari masjid. Faqala li Sofiyah, maka Rasulullah berkata kepada salah seorang istrinya yang bernama Sofiyah binti Huyai. Dikatakanlah taj'ali, kata Rasulullah, jangan cepat-cepat, jangan jalan buru-buru. Hatta amsari fama, sehingga aku bisa mengantar kamu pulang, menemani kamu pulang. Ya, ini juga luar biasa. Masya Allah, kita bisa meniru mengantar istri, mengantar jemput istri ketika bepergian ya dari suatu tempat ke tempat lain sampai pulang, juga itu bisa kita tiru. Ada juga di satu hadis yang lain, anna Safiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tarahu fi i'tikafi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan, fatahaddatsat anhu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam maha yaqlibuha. Katanya suatu ketika Sofiyah dikabarkan ya menemui Rasulullah ketika Rasulullah sedang ada di masjid i'tikaf ya. Jadi Rasulullah fi i'tikafi fil masjid fil ashril awakhir. Jadi Rasulullah suatu ketika sedang i'tikaf di salah satu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian datang Sofiyah, istrinya Nabi, kemudian fatahaddatsat ya, Sofiyah ini ngobrol-ngobrol dengan Nabi ya, indahu ya, di sisi Nabi, di sebelah Nabi, sa'atan ya, beberapa saat. Summa qamat, kemudian dia pergi, tanqalibu ya, pergi untuk pulang. Faqaman Nabi, kemudian Rasulullah bangun berdiri, ma'aha ya, kemudian Rasulullah bangun menemani Sofiyah pulang sampai ke rumah. Itu juga bisa kita tiru. Yang kedua, Rasulullah suka yang mengantar istrinya pulang. Ini juga menjadi tips salah satu yang dicontohkan Nabi, bagaimana kita ya punya pasangan kita jaga. Salah satunya adalah dengan cara mengantar ya, jemput pulang ke rumah bersama. Selanjutnya, yang poin ketiga, Rasulullah juga sering mengajak istri-istrinya keluar kota. Ya, kalau bepergian suka diajak istrinya ya bersama beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja ma'ahu. Ya, dikatakan ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak bepergian, Rasulullah mengundi istri-istrinya ya, yang mana keluar namanya maka istri itu yang akan pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Rasulullah istrinya banyak ya, ada beberapa istri, maka untuk menghindari kecemburuan ya salah satunya adalah diundi. Sebab kalau ditunjuk langsung bisa jadi ada perasaan cemburu dan lain sebagainya ya, bisa jadi dianggap berat sebelah atau lain sebagainya, maka diundi ya supaya adil ya. Ini kalau yang istrinya banyak, kalau istrinya cuma satu ya ajak aja satu-satunya, misalnya keluar kota dan bepergian kemana, itu diajak istrinya ke ikut bersamanya, sebagaimana Rasulullah juga mengundi istrinya yang hendak pergi. Ini kalau istrinya banyak, kalau istrinya satu ya satu aja kita ajak keluar kota ataupun kemana ya, kalaupun memungkinkan. Yang selanjutnya, yang keempat, Rasulullah itu suka berbincang-bincang, ngobrol di luar bersama istrinya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil lail sara ma'a Aisyah yatahaddas. Ya, wa kana Nabi, dan konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah malam sara itu suka jalan-jalan ma'a Aisyah, bersama Aisyah. Untuk apa? Yatahaddas, untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Ya, jadi kalau punya pasangan ada baiknya ajak jalan ke suatu tempat, ajak jalan-jalan, ngobrol dan lain sebagainya, ajak piknik ya, jangan seharian di rumah terus ya, kasihan. Ya, kadang-kadang juga yang perlu kita lakukan
sebagaimana yang Rasulullah lakukan, yaitu berbincang-bincang di luar, ajak jalan-jalan, main ke suatu tempat. Ya, ini hadisnya sahih, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu poin yang keempat adalah berbincang-bincang di luar sambil jalan-jalan. Yang kelima, ya ini hadisnya dari Anas bin Malik. Ini mendahulukan perempuan atau bahasa kerennya ladies first. Ya, ini juga Rasulullah sangat memuliakan perempuan. Ladies first itu Rasulullah juga sudah melakukannya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kharajna ilal Madinah. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha wa ra'ahu bi'abati thumma yajlisu inda ba'irihi fayad'u rukbatahu fayad'u Safiyah rijlaha ala rukbatihi hatta tarkaba. Dikatakan dari Anas bin Malik, ini yang melihat adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu kami keluar ke Madinah, kami pergi ke Madinah bersama Rasulullah, kata Anas. Kemudian Rasulullah yuhawilaha warahu, yang mempersiapkan kendaraannya, ya untanya di belakangnya, waraahu ba'iran thumma jalasa indahu ba'iri, kemudian untanya duduk di sebelahnya fayad'a rukbatahu, kemudian Rasulullah jongkok ya, dan mengangkat salah sebuah pahanya. Jadi pahanya ada di atas dan ontanya di sebelahnya. Fatadau Sofia rijlah, kemudian Sofia naik di atas pahanya Nabi, kakinya naik untuk kemudian naik ke atas kendaraan itu, untuk naik ke atas unta itu. Ala rukbatihi hatta tarkaba, sehingga Sofia bisa naik ke atas kendaraannya, ke atas untanya. Ya, jadi Rasulullah ketika Sofia hendak naik unta, ya Rasulullah membungkuk mempersilahkan pahanya untuk diinjak oleh istrinya, kemudian istrinya bisa naik ke atas kendaraannya, ke atas untanya. Itu juga mempersilahkan wanita naik kendaraan lebih dulu, ya, mempersilahkan wanita. Mungkin kalau di zaman sekarang, ya, kalau suami naik mobil, kita bukakan pintunya untuk istri dan lain sebagainya. Itu mempersilahkan wanita lebih dulu, ya, sebagaimana yang Rasulullah lakukan juga mempersilahkan istrinya naik terlebih dahulu. Ladies first, ya, ini kan romantis sekali, luar biasa Rasulullah. Ini juga bisa kita tiru. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bumbu resep di dalam rumah tangga. Selanjutnya juga dikatakan Rasulullah itu suka disisir rambutnya oleh istrinya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu sering menyisirkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, sedangkan aku dalam keadaan yang haid. Ini kata Aisyah. Artinya Aisyah sendiri yang sering menyisirkan rambut Rasulullah. Yang keenam adalah membelai istri. Ya, ini juga sering dilakukan Rasulullah. Dari Urwah bin Zubair dikatakan dari Aisyah. Ini hadisnya dari Aisyah lagi radhiyallahu anha. Aisyah berkata, kullama kana yaumun kata Aisyah, qalat qalla yaum illa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala nisaihi fayadnu min kulli maratin minhunna fi majlisihi fayuqbalu wa yamussu min ghairi masisin wala mubasharatin. Qala summa yubitu indallati huwa yaumuha. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kullama, ya, setiap hari sedikitnya, paling kurang-kurangnya, kulan dari kata qalil, sekurang-kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai istri-istrinya. Jadi setiap hari Rasulullah itu menjumpai istri-istrinya. Buat ngapain? Ya, sekedar membelai rambut istrinya, fayuqbalu, dan kemudian menciumnya tanpa menyetubuhinya. Artinya setiap hari dapat giliran dikunjungi oleh Rasulullah, yaitu dengan cara sekedar dibelai ataupun dicium, ya.
Ini kalau yang istrinya banyak, ya kalau istrinya satu mah tiap hari satu aja. Cuma yubitu, kemudian Rasulullah menginap, ya kemudian Rasulullah mengunjungi banyak istrinya, kemudian menginap di salah satu rumah yang memang hari itu jatah istrinya. Kemudian beliau menginap. Kalau emang jatahnya beliau menginap, ya maka semuanya tetap dikunjungi. Ketika jatahnya seseorang maka dia menginap di rumah tersebut. Ini kalau yang istrinya banyak, kalau yang istrinya satu ya cukup. Setiap hari kita belai istri, ya kita kasih sesuatu dan yang lainnya. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktunya sudah banyak, sudah hampir habis. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Bagi yang ingin bertanya, bisa hubungi nomor yang tertera, nomor ataupun nomor teman saya Ustadz Ahmad Fakhrul Razi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih, sama-sama Bapak.